Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dimuliakan Allah, jamaah Harokah Islamiyah yang berbahagia. Ada satu hadis yang sangat populer di masa pandemi ini, namun miskin implementasi, yaitu hadis An Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Jadi ini hadis hasan diriwayatkan oleh Daruqutni, Ibnu Majah dan di luar mereka juga meriwayatkan. La darar wa la dirar ini maksudnya adalah tidak boleh membahayakan orang lain dan juga manusia tidak boleh menempatkan diri di dalam bahaya. Kenapa ini menjadi hal yang penting? Karena ini adalah prinsip sebenarnya yang diajarkan langsung oleh Kanjeng Nabi. Ajaran langsung Kanjeng Nabi terkait maslahat, menjaga maslahat, memelihara maslahat bersumber dari hadis ini. Jadi tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh menempatkan diri di dalam bahaya. Jadi ini masuk ke berbagai macam sendi kehidupan umat ya. Baik itu di kehidupan beragama, baik itu kehidupan bermuamalah, baik itu kehidupan ekonomi, sosial, budaya politik. Nah, ini tidak boleh menempatkan diri di dalam bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dalam konteks beribadah juga seperti itu. Apalagi beribadah banyak sekali alternatifnya. Ada yang wajib, kadang ibadah bersifat sunnah, bahkan itu posisi ibadah juga hukumnya bisa berubah, bisa menjadi dilarang. Misalnya sholat Idul Fitri tadi, misalnya hukumnya sunnah, tapi karena situasi pandemi, zona merah, hukumnya menjadi berubah, menjadi dilarang melaksanakan secara berjamaah yang menimbulkan potensi kerumunan di masa COVID atau pandemi. Begitu juga pernikahan. Kadang bisa posisinya dia sunnah, kadang dia bisa juga posisinya wajib, tergantung seberapa besar bahaya dan dampaknya yang ditimbulkan. Apakah ada potensi bahaya, seberapa besar bahayanya, itu akan juga merubah hukum dari misalnya makruh menjadi haram. Misalnya dalam konteks level kebahayaan. Dalam konteks kemaslahatan, dia juga bisa bersifat sunnah, pernikahan itu ya dalam kondisi tertentu dia juga bersifat wajib. Begitu juga bermuamalah dalam konteks kita dengan masyarakat di masa COVID. Jadi la doror wala diror ini harus menjadi prinsip dalam konteks bermuamalah juga. Misalnya kita wajib memakai masker di luar rumah, lalu kita wajib menjaga jarak, lalu juga kita wajib sering mencuci tangan, dan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan, yang menjadi standar kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kalau itu tidak dilakukan, misalnya si A bertemu dengan kawannya si B, berkomunikasi, berbincang tanpa masker, saling membahayakan, itu menjadi haram. Harusnya silaturahmi menjadi mengandung pahala, tetapi kemudian silaturahmi mengandung kebahayaan dan itu menjadi haram. Jadi apa sih batasan kenapa ini haram dan itu kenapa yang lain boleh? Karena itu menimbang maslahat atau madorotnya. Karena syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan hamba. Syariat itu diturunkan bukan untuk kemaslahatan Tuhan, tetapi syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan hamba. Fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha ala al-hikami wa masalihil ibad fil ma'ash wal ma'ad. Jadi kenapa hadis la darar wa la dirar yang diriwayatkan oleh an Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri ini harus diimplementasikan? Karena syariat memiliki visi atau dasar
asas asasnya syariat itu berdiri di atas hikmah dan kemaslahatan. Maksudnya adalah dasar atau asasnya syariat itu berdiri di atas kemaslahatan manusia. Jadi bukan kemaslahatan Allah, karena Allahu innallaha ghaniyun an ibadihi. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak memiliki kebutuhan sama sekali dengan makhluknya, tetapi justru makhluk yang memiliki kebutuhan terhadap Tuhannya. Karena itu syariat harus mengandung wahya adlun kulluha, dan dia harus mengandung semua narasi tentang keadilan, dan dia juga warahmatun kulluha wa masalihun kulluha. Dia harus juga mengandung narasi kasih sayang dan kemaslahatan, dan semua narasinya, hukumnya, tafsir keagamanya itu harus mengandung kemaslahatan. Wa hikmatun kulluha, dan hikmah bagi kemanusiaan. Akan tetapi setiap pandangan atau sikap keagamaan fakullu mas'alatin khurijat anil adli, di mana dia harus keluar dari keadilan, menuju ketidakadilan, menuju kejahatan. Jadi wa'anir rahmah, dari berubah dari kasih sayang menuju lawannya, menuju kekejaman misalnya, maka dia bukan bagian dari syariat. Karena setiap perubahan, setiap pandangan yang berimplikasi harusnya maslahat menjadi mafsadat, ia merupakan bertentangan dengan visi syariat. Jadi setiap ibadah yang dipaksakan ataupun muamalah yang dipaksakan kemudian menimbulkan kebahayaan kepada manusia, maka itu justru bukan bagian dari syariat. Termasuk orang yang memaksakan pelaksanaan sholat Idul Adha di masa pandemi. Kemudian di mana itu berpotensi menciptakan kerumunan besar orang, menciptakan perpindahan, transfer virus COVID-19 dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, nauzubillah, orang yang terpapar itu kemudian meninggal, itu bukan justru menjadi pahala sholat Idul Adha-nya, tetapi justru kebijakan pelaksanaan Idul Adha yang dipaksakan berjamaah itu justru menimbulkan dosa. Jadi dalam syariat itu bisa termasuk dalam kategori al-qatlu bi ghairi amdin. Jadi ada suatu perilaku yang menyebabkan terbunuhnya orang lain dengan secara tidak sengaja. Ini harus menjadi perhatian bagi seluruh pengurus DKM maupun para asatiz yang ada di dalam zona merah. Harusnya menjadi pionir dalam sebagai penyelamat umat, bukan justru menjadi penyebab celakanya umat. Begitu juga kesadaran kita dalam kehidupan sosial. Kita bermasker, kita menjaga jarak, kita berada di rumah kalau tidak penting. Begitu juga kita berdagang di pasar dengan prokes yang ketat misalnya. Itu juga akan menyelamatkan diri kita, akan menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Jadi kita harus menghentikan wabah ini dengan kesadaran bagaimana kita harus mengimplementasi hadis dari Kanjeng Nabi terkait la doror wala dirar. Tidak boleh membahayakan orang lain, wala dirar, dan tidak boleh menempatkan diri di dalam bahaya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.